Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dari kelas 1B, NIM 2301052035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS Dasar Telekomunikasi. Soal yang pertama, jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Baik, inilah prinsip kerja mikrofon. Apabila kita berbicara di depan mikrofon, maka frekuensi atau getaran akan menggetarkan diafragma lentur sehingga akan menggerakkan lilitan bergerak maju mundur sehingga menghasilkan medan listrik yang dapat mengubah energi suara menjadi energi listrik. Sedangkan cara kerja speaker yaitu apabila kita beri arus listrik, maka lilitan ini akan bergerak tolak menolak atau tarik menarik sehingga medan magnet ini hanya tetap diam. Akibat dari lilitan bergerak tolak menolak dan tarik menarik ini akan menggetarkan membran kerucut yang menyebabkan yang dapat merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu jelaskan karakteristik sinyal manusia. Ada dua karakteristik. Yang pertama, domain waktu dan domain frekuensi. Domain waktu itu memiliki dua sumbu, yaitu sumbu amplitudo dan sumbu waktu, yang bisa kita lakukan dengan menggunakan osiloskop. Sedangkan domain frekuensi yaitu ada dua sumbu juga, yaitu sumbu frekuensi dan sumbu amplitudo. Bisa digunakan dengan spektrum analyzer. Dengan rumusnya yaitu XC sama dengan A sin 2pi FT tambah delta. Dan ini contohnya. Ini sinyal domain waktu dan ini sinyal domain frekuensi. Rumus yang kita maksud tadi yaitu XT sama dengan A sin 2pi FT tambah delta, artinya T itu sinyal domain waktu, A itu yaitu amplitudo, F itu yaitu frekuensi, T itu domain waktu, dan delta itu fasa dari sinyal. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu dimodulasi. Yang pertama yaitu modulasi. Modulasi adalah mengubah sinyal informasi ke dalam bentuk transmisi dengan mengubah parameter sinyal untuk mengubah parameter sinyal seperti amplitudo, frekuensi, atau fasa. Apa saja jenis modulasi? Jenis modulasi ada dua, yaitu analog dan modulasi digital. Ini contoh sinyal analog dan digital. Modulasi analog berdasarkan jenis sinyal pembawa modulasi dibagi menjadi dua kategori, dan modulasi fasa. Jadi sinyal pembawa merupakan gelombang kontinu. Ini adalah jenis-jenis modulasi. Yang pertama, amplitudo modulasi atau AM, disampaikan melalui variasi amplitudo gelombang pembawa. 2. Frekuensi modulasi FM, yaitu pembawa. Yang ketiga, PM, variasi fasa gelombang pembawa. 4. AM dan VM, kombinasi amplitudo modulasi. Yang kelima, FM AM, kombinasi frekuensi amplitudo modulasi. 6. QAM, kombinasi modulasi amplitudo dan fasa. Kenapa perlu dimodulasi? Yang pertama, karena suara manusia itu memiliki keterbatasan frekuensi atau frekuensi kecil, sehingga perlu alat untuk menopang
untuk menjadikan ke frekuensi yang lebih tinggi. Alasan kedua adalah bahwa sulit mengirimkan frekuensi rendah melalui antena, kaitannya dengan panjang gelombang yang sangat besar sehingga ukuran antena pun juga sangat besar, sehingga membuat kita sulit. Alasan yang ketiga yaitu bahwa sinyal suara manusia mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 100 sampai 8000 Hz. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, turunkan 3 persamaan modulasi AM. Yang pertama yaitu sinyal informasi XM T sama dengan AM max sin 2pi FM T. Yang kedua yaitu sinyal carrier itu XCT sama dengan AC max tambah XMT, itu sin 2pi FCT. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan 2 yaitu XCT sama dengan AC max ditambah AM max itu sin 2pi FCT sin 2pi FCT. Kemudian kita kalikan, itu sama dengan AC max ditambah AM max sin 2pi FCT sin 2pi FCT AC max per AC max, sehingga AC max dikali AC max per AC max ditambah AM max dan dikali lagi dengan AC max per AC max itu sin 2pi FCT. Kemudian AC max dikali 1 ditambah AM max per AC max dikali lagi dengan AC max sin 2pi FCT sin 2pi FCT sama dengan 1 AC max ditambah M AC max sin 2pi FCT sin 2pi FCT. Dan XCT sama dengan AC max 1 ditambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Itu selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Indeks modulasi yaitu menunjukkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi yang mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Indeks modulasi AM bisa kita jaga M-nya yaitu besar dari 0 dan kecil dari 1.
Apabila indeks besar dari 1, maka akan terjadi overmodulasi. Selanjutnya bandwidth. Bandwidth yaitu lebar pita. Pita frekuensi yang ditempati oleh sinyal termodulasi AM, yaitu menempati frekuensi mulai dari FE sampai FM atau LSF sampai dengan FC dan FM. Dinamakan dengan rumus bandwidth yaitu 2 kali FM. Selanjutnya itu nomor 6, jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Prinsip kerja modulator AM memiliki 2 input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa, di mana output input memiliki 1 input sinyal termodulasi, yaitu sinyal suara dibangkitkan oleh mikrofon. Ini adalah contoh gambar mic dan penguat modulasi. Ini adalah masuknya sinyal pembawa, dan ini adalah mic. Ini gambar mic penguat modulasi. Amplitudo sinyal input akan dikuatkan oleh output, penguat akan semakin besar. Sedangkan frekuensi diperkecil, maka penguat berkurang. Dan FCC sebelumnya prinsip penguat modulasi. Dan ini contoh sinyal modulasi AM. Modulasi amplitudo AM memiliki prinsip kerja, yaitu mengubah amplitudo sesuai dengan sinyal informasinya. Selanjutnya, prinsip kerja demilurator AM. Demilurator AM adalah selubung vektor seperti rangkaian dioda sebagai saklar on atau off. Apabila dioda diberikan tegangan AC, maka akan didapatkan output puncak positif, dioda akan maju. Ini adalah contoh gambarnya. Saat sinyal maju puncak positif, maka dioda akan tertutup dan kapasitor kembali mengisi muatan sebesar tegangan input. Prinsip kerja dari modulator adalah dia akan mengubah sinyal ke bentuk semula, berbeda dari modulator AM, yaitu mengubah sinyal amplitudo dengan sinyal informasi. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu jelaskan modulasi AMD-SBFC, AMD-SBSC, dan AMSBB. AMBFC yaitu dimana spektrum yang dipancarkan frekuensi, AMD-SBSC dan AMSSB bandwidth sinyalnya termodulasi sama dengan 2 kali sinyal informasi. Selanjutnya itu AMD-SBSC, yaitu modulasi amplitudo spektrum frekuensi karirnya ditekankan mendekati 0. Kalau AMSSB adalah modulasi amplitudo yang spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya satu dari spektrum, yaitu frekuensi LSB atau USB. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AMD-SBSC dan AMSSB. Untuk mendapatkan sinyal AMD-SBSC, itu kita memerlukan generator gelombang pembawa keril, kemudian pembawa dikembalikan dengan sinyal informasi. Dan cara mendapatkan AMSSB memerlukan modulator khusus melibatkan penghilangan salah satu sisi gelombang pembawa, sehingga hanya satu sisi gelombang yang dipertahankan untuk menerima sinyal tersebut. Dan ini contoh gambarnya. Ini di sini terdapat AMD-SBFC, yaitu mulai dari 30 sampai 50 full carril.
sedangkan AM DS BSC 30 sampai 50 carol setelah di filter. Selanjutnya yaitu nomor 9, jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. SSB adalah modulasi radio yang mengirimkan sinyal suara atau data dengan bandwidth yang lebih sempit dari AM konvensional. Untuk mendapatkan informasi memerlukan penerima SSB yang dapat menangkap dan memodulasikan sinyal tersebut. Keuntungan menggunakan SSB itu spektrum yang lebih baik dibandingkan dengan AM. SSB lebih membutuhkan sedikit lebar pita untuk mentransmisikan informasi yang sama dengan AM. Selanjutnya soal nomor 10, jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Untuk frekuensi division multiplex sendiri menghubungkan beberapa saluran dalam komunikasi menjadi satu saluran, sedangkan FMD itu menggabungkan beberapa saluran menjadi satu dengan cara membagi-bagi frekuensi di domain frekuensi. Dan ini contoh gambarnya. Jadi dari gambar pertama ini dapat kita lihat dapat membagi menjadi dua saluran ini. Dari gambar ini dapat kita lihat A akan terhubung dengan F, sedangkan F akan terhubung dengan C akan terhubung dengan D, dan D akan terhubung dengan B, dan B akan terhubung pula dengan E dan terhubung kembali ke C. Ketika banyak pembagi informasi A memberikan informasi, begitu juga dengan B dan C. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.